Ya, baik, di sini kita berdua perkenalkan dulu ya. Nama saya Korea, dan saya Sadia. ya. Aplikasi kewirausahaan sekarang yaitu mengenai snack akang. Nah, di mana snack akang tersebut itu adalah pengusaha muda yang sukses yang berawal mulai merintis dari nol ya kan. Ya, langsung saja perkenalkan bagaimana sih usaha awal yang dirintis. Ayo, ya mangga perkenalkan dulu sebelumnya. Oke, perkenalkan nama saya Asep Saifulillah ya. Kemudian saya lahir di Majalengka dan kerjaan saat ini sama sebagai mahasiswa dan juga sambil membuka usaha kecil-kecilan. Iya. Mungkin lebih lanjutnya tuh mengenai tentang usaha apa gitu Pak yang dirintisnya. Nah ini sebenarnya awalnya itu kan usaha yang dirintis kan awalnya itu dengan makanan ya, itu dengan franchise kayak gitu kan. Awal-awalnya memang saya nggak punya modal sama sekali, tapi sering berjalannya waktu saya punya niatan untuk membuka usaha dan akhirnya terpancing oleh usaha keluarga. Ini adalah usaha keluarga, memang di keluarga saya memang lebih banyak di usaha ini adalah tentang makanan ringan, jadi saya coba ikuti dan sampai sekarang alhamdulillah sudah berjalan sudah lumayan lama. Sekitar berapa tahun? Kalau awal sendiri sudah 2 tahun, kemudian karena memang banyak kendala di modal dan lainnya gitu, jadi awal dan apa namanya di waktu tahun sebelumnya itu mengalami berhenti dengan jalan. Kemudian setelah saya ikut dalam usaha orang tua sih ini, jadi saya kembangkan lagi usaha ini sampai sekarang sudah mulai berjalan lagi. Motivasi memulai awal usaha itu seperti apa yang dirintisnya? Intinya sih untuk motivasi saya itu awalnya kan hanya ingin coba-coba saja untuk usaha gitu. Cuman sampai di sini saya melihat ekonomi keluarga itu memang sedang sulit gitu. Jadi saya mulai membantu dengan semampu saya gitu. Yang mulai dari ini, waktunya mulai dari adanya usaha makaroni ini dan usaha makanan ringan lain. Mungkin awal modal yang dikeluarkan untuk membuat usaha tersebut. Kalau modal sendiri sih itu kan awalnya itu memang awalnya 500.000 awal modal itu. Cuman kan ini produk ini kan sistemnya titip ke warung, kemudian kan setelah warung itu menerima barang dari kita kan kita harus belanja lagi, tidak langsung mengambil uangnya. Jadi modal ini berlipat 3 kali lipat. Jadi untuk modal sendiri kalau dihitung dari bahan baku dan yang lain itu sekitar 2 jutaan. Itu di awal ya. Di awal aja. Karena kan keuntungannya memang hanya sedikit tapi ngereyeh lah gitu. Iya. Jadi untuk hasilnya berarti diambil per minggu keuntungannya? Per minggu. Alhamdulillah sudah mencukupi, maksudnya bisa belanja lagi, bisa menutupi modal awal gitu. Tapi memang kalau untuk sampai sekarang sih memang sudah menutupi seluruh modal yang dikeluarkan sebelumnya gitu. Warung apa saja tuh yang dituju?
sekolah gitu. Iya, sekolah. Pemasarannya mungkin ya, Ya, pemasarannya ke sekolah-sekolah, ke warung-warung terdekat gitu, yang ada di sekitar sini aja. Majalengka, kemudian Cirebon juga masuk sih. Masuk. Tapi memang Cirebon ini perbatasan Bukit Puntang, tentunya Bukit Puntang. Untuk pemasarannya selain ke warung-warung itu ada secara online. Ada secara online, saya punya ini sudah ada Instagramnya, Instagram dan via WA juga. Memang ya kadang ada yang minat, karena kan ini pemesanan ke seluruh Indonesia, tidak bisa. Memang tergantung pemesanan sih. Kalau misalkan pemesanannya lebih dari satu, kita kirim, kita tampung dulu, nggak hanya satu kita kirim. Contohnya ke Papua kita satu kirim kan Iya. nggak lucu ya gitu. Iya. Tapi ditampung dulu ya. Baru Ditampung kalau- dulu, kalau udah banyak lalu pasarannya baru dikirim. Mungkin ada keinginan itu untuk mengembangkan usaha tersebut, seperti membuka toko di rumah atau bagaimana. Ya inginnya sih Stok seperti banyak. itu. Iya, stok banyak gitu. Iya. Ini kan kita jenisnya kan makanan ringannya Awet. banyak awet, jadi nggak seperti makanan-makanan lain kan. Itu yang tahan 1-3 hari. Iya, Kalau ini jadi kan sampai tahan 1 bulan? 1 bulan. maksimal itu. Itu maksimal 1 bulan. Tadi berapa keuntungan sih yang diperoleh dari hasil usaha tersebut? Kalau lihat dari keuntungan sih dari awal, yang modal awal itu kan 500, bisa diuntung lagi itu 500, jadi menutupi modal dan keuntungan itu bisa dari 500 kalau misalkan penjualannya memang baik. Iya. Penjualannya baik itu memang bisa, contohnya 500 dan balik modal itu 500. Kendala dari mulai dari pembuatan atau belanjanya, terus bahannya, terus pemasarannya itu apa aja? Kalau kendala awal itu memang kita modal ya, sama kendalanya modal kurang. Kemudian untuk di sistem belanja kita sangat sulit kalau ketika barang itu di toko itu nggak ada. Kan di sini saya itu belanja ke daerah sana, di daerah Majalengka, di daerah Maja itu ya, daerah Maja. Saya belanja ke sana, dan ketika itu pernah saya itu belanja, kemudian stok barangnya nggak ada. Nggak ada. Itu saya sambil buka otak gitu, jadi saya berpindah ke daerah sebelumnya, daerah ini Raja Galuh. Ternyata nilai jual dari tokonya sendiri itu lebih besar gitu, dan kita tidak bisa mengambil keuntungan lebih gitu di belanjanya. Dan kendala ketika pembuatan juga itu kan kita pembuatannya dengan tungku besar gitu ya, tungku besar ya, itu kendalanya paling di panasnya itu ya, panasnya pembuatannya. Pernah gagal Gagal. ketika proses pembuatan? Pernah ada Pasti kegagalan ya. pasti Apa itu awal-awal. gosong kah atau apa? Ya kalau gosong sih enggak, paling makanannya kan kalau ya jadi bantat. Yang awalnya memang kita nggak tahu proses awalnya gitu. Jadi kan awalnya kita beli dari toko, kemudian kita olah lagi, kemudian kita goreng. Jadi nggak langsung dari toko kemudian kita goreng, ya ada Ada proses. prosesnya. Apakah ada pegawai untuk membantu saya? Untuk pegawai kita hanya punya karyawan untuk di packaging aja. Misalkan yang misalkan pembungkusan itu udah ada. Kita berdayakan lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, tetangga-tetangga yang ada. Membuka peluang usaha juga ya. Iya. Itu untuk gaji karyawan packing kayak gini itu berapa? Per satu gini atau per hari? Per satu pak
per satu Oh, paket gini berarti iya. satu pak. Oh. Per satu paket itu saya kasih orang itu 200 rupiah. 200 rupiah. Banyak ya soalnya pembungkusan. Iya banyak. Mungkin sehari atau Sekali produksi itu ya berapa kali? pak gitu? Sekali produksi sampai 150 pak. Kalau untuk sekarang aja gitu. Iya. Karena kan sekarang masih pandemi ya, pandemi. Iya. Memang konsumen kan rata-rata masih pada stay di rumah gitu, jadi susah untuk kemana-mana. Mungkin untuk akhir ya memotivasi untuk semua orang gitu agar bisa merintis usaha dalam awalnya itu seperti apa. Ya kalau untuk motivasi awal sendiri, untuk saya sendiri sih memang kita di awal dari niat dulu, kemudian nanti kita coba usaha biar dan yang lainnya, apalagi khusus nih untuk doa dari kedua orang tua gitu ya, sangat membantu kita dalam usaha kita. Ya sih itu intinya, awalnya niat dulu baru kita coba minta doa dan ikhtiar lah gitu. Mungkin izin memperkenalkan terlebih dahulu Pak untuk produknya. Boleh? Ya teman-teman, ini adalah salah satu produksi dari apa namanya Kang Asep ya, makaroni akang. Ya, yang bertempat tinggal di Lengkong Kulon, Majalengka. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan rasanya, banyak sekali ya, di mana beliau menyediakan makanan ringan, entah itu dari keripik pisang, makaroni, basreng, sama apa Pak? Cheese stick. Nah, penasaran dengan rasanya? Bolehlah kita untuk mampir ataupun membeli. Adapun dari pemesanan online juga bisa ya melalui Instagram ataupun WA. Rasanya juga di sini ada rasa balado, terus ada rasa apa ini? Ekstra pedas, jagung dan cabai. Nah, jadi bagaimana, penasaran dengan rasanya? Oke, terima kasih kepada si AA yang sudah memberikan inspirasinya kepada kami dan Ya. teman-teman semua. Dan beliau juga sama seperti kita sebagai mahasiswa. Iya. Kita mahasiswi. Mahasiswa di mana? Di stay Alis Hasil Iya, Kulon. Deket ya? Iya, Iya. Ya, semoga dengan adanya kita berbicara ataupun Iya. sharing ya tentang usaha ataupun aplikasi yang cara merintis usaha itu bisa teman-teman bisa membuat motivasi terhadap diri sendiri ya untuk membuka ataupun merintis usaha dari awal. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Iya. Kang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.